Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, tes masuk ya suaranya. Masuk Ustaz. Ya, alhamdulillah ikhwan sekalian, kita pertama-tama bersyukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan lagi ya. Sebenarnya hari aktif kita itu sebenarnya hari kemarin, sebenarnya hari Kamis, cuman Ana lihat kayaknya masih butuh adaptasi ya teman-teman sekalian, masih butuh adaptasi untuk kembali ke agenda atau aktivitas yang sesuai dengan RQ ya. Karena sebagaimana kita tahu tuh biasanya kalau sudah atau pasca liburan itu mesti untuk memulai lagi butuh adaptasi lagi. Biasanya seperti itu. Mungkin yang dulu sebelum libur itu bisa untuk tilawahnya 1 juz misalnya ya. Nah, itu pasca Ramadan, pasca libur untuk disesuaikan lagi itu butuh proses lagi seperti itu. Jadi sebenarnya hari Kamis kemarin harusnya antum semua sudah mulai aktivitas agenda atau target harian RQ harusnya udah jalan. Cuman nggak apa-apa, mungkin anak mulai dulu dari motivasi atau agenda pekanan dulu supaya apa? Supaya nanti antum semua bisa ya ibaratnya memotivasi diri sendiri gitu, memotivasi supaya bisa beraktivitas atau bisa mengikuti program-program dari RQ sebelum liburan atau sesuai dengan yang seperti biasanya. Untuk saat ini ya, nggak apa-apa mungkin teman-teman kita belum bisa hadir ya, tapi mudah-mudahan nanti hari Senin bisa kembali setoran ya, bisa kembali setoran. Oh ya, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang berpegang teguh. Sebelumnya Ana tanya dulu nih untuk Akh Randa, Akh Ibnu, sama Akh Sarif, gimana pasca liburan ini butuh adaptasi lagi atau memang selama liburan itu masih beraktivitas sesuai dengan target yang ditargetkan RQ atau bagaimana? Kalau saya pribadi tidak mencapai target dari RQ, jadi mungkin perlu adaptasi kembali. Iya, ya memang karena liburan itu kita kan pas Lebaran ya. Pas Lebaran itu kan kita juga ada aktivitas silaturahmi misalnya. Ada aktivitas silaturahmi, ada mungkin yang liburan bersama keluarga dan yang lainnya. Ya itu memang ya faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kemudian untuk mengembalikan supaya sesuai target lagi itu kan bagaimana, pertanyaannya kan bagaimana, tentunya butuh proses ya, butuh proses. Nah, yang jadi kendala mungkin ya, ada beberapa hafalan yang antum sudah hafal, namun karena kurang dimurojaah nanti bisa hilang, ya, bisa hilang. Nah, untuk hari Senin besok, antum bisa tidak siadah dulu ya, dalam artian apa? Yang hafalan yang sudah antum hafalkan bisa dimurojaah ya, mungkin 1 halaman atau setengah halaman. Itu aja. Nah, ini insya Allah yang Ana akan sampaikan itu terkait masalah pasca Ramadan itu bagaimana kita untuk bisa maksimal dalam beribadah. Ya, bagaimana kita bisa maksimal dalam beribadah. Ya, kita ke slide pertama. Ya, ke slide kedua berarti ya. Oh ya, sebelumnya Ana mengucapkan selamat kepada
Randa ya. Randa terpilih menjadi santri terbaik RQ Usman sama Azhar yang kedua. Ya, buat teman-teman yang lain, ya jangan berkecil hati ya, karena insya Allah ya antum semua adalah yang terbaik ya. Karena apa? Karena siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan itu termasuk orang-orang yang terbaik. Sudah Lagi masih loading sih. Nah ini. Nah, kita yang pertama adalah berusaha merutinkan amalan soleh. Ya, yang pertama itu ada 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini dibaca setiap malam. Ada yang sudah pernah dengar belum hadisnya? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Diberi kecukupan ya, Iya, betul. Itu apa namanya? Mungkin kita terdengarnya sepele ya, 2 ayat terakhir ya. Kalau di halaman kan itu nggak sampai 1 halaman itu, setengah halaman. Nah, cuman masalahnya itu apakah bisa kita rutinkan apa tidak gitu loh. Ini 2 ayat terakhir itu sebenarnya sedikit ya. Sedikit untuk ukuran santri penghafal Al-Quran itu sedikit sekali. Untuk ukuran santri penghafal Al-Quran itu sedikit, kecuali kalau orang awam mungkin itu rada banyak ya, karena walaupun 2 ayat ini, ya walaupun 2 ayat itu dia setengah halaman. Dia setengah halaman. Ada yang sebelumnya sudah merutinkan? Biasanya di masjid habis subuh atau habis maghrib itu, Ustaz. Kok habis subuh? Di masjid. Jangan habis subuh. Dekat Oh rumah ya, di saya. masjid ya. Gitu sih, Ustaz. Iya, kalau di masjid ya, kalau di masjid yang pagi itu walau alam ya, itu maksudnya apakah dzikir pagi atau sekedar dibaca biasa? Apakah sekedar biasa? Apakah itu memang ada keutamaan tersendiri? Ya, walau alam kalau yang itu. Tapi kalau yang dibaca malam hari, ya, yang dibaca malam hari itu ada keutamaan sendiri. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini ada keutamaan sendiri ketika dibaca malam hari. Nah, ini 2 ayat, kalau antum sering baca, yang pertama faedahnya adalah hafal. Nah, kalau udah hafal, itu antum bisa baca dalam keadaan aktivitas apapun, kalau udah hafal. Misalnya antum pulang kerja malam, bisa dibaca saat naik motor. Bisa dibaca saat naik kereta api misalnya ya. Ini ayatnya ya seperti ini ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin itu ya. Nanti bisa dicek di ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu ada riwayatnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari ya, pada malam hari. Berarti bukan pagi. Pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Ya. Ya insya Allah ini bisa kita rutinkan ya. Kita rutinkan dan kita bisa amalkan. Kalau udah hafal ya, manfaatnya antum bisa baca di aktivitas apapun walaupun antum lagi sibuk. Ya, walaupun antum masih sedang sibuk. Kemudian maksud diberi kecukupan itu apa? Imam Nawawi menjelaskan ya, bahwa diberi kecukupan itu menurut sebagian ulama adalah ia sudah dicukupkan dari sholat malam. Jadi itu bisa juga menjadi pahala pengganti sholat malam. Ada juga ulama yang menyampaikan bahwa artinya adalah dijauhkan dari gangguan setan, dari segala macam penyakit. Ya ini yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi. Jadi insya Allah ini adalah amalan yang mudah-mudahan kita bisa rutinkan ya. Kita rutinkan setiap malam 2 ayat saja. Setiap malam 2 ayat saja. Kalau sudah kita rutinkan, kita amalkan, kita dakwahkan ke teman kita. Dakwahkan ke teman kita. Nanti teman kita yang mengamalkan, itu kita juga kecipratan atau mendapatkan pahalanya.
Ini untuk amalan yang insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Kemudian ini ada sholat sunnah yang kedudukannya tuh tertinggi, atau maksudnya kalau di ranking itu dia termasuk ranking yang tinggi, yaitu sholat sunnah witir. Ini termasuk ranking yang tinggi dibandingkan tahiyatul masjid, dibandingkan sholat tarawih, dibandingkan ya sholat sunnah rawatib. Menurut penjelasan yang saya dapatkan, sholat sunnah witir itu kedudukannya lebih tinggi daripada sholat sunnah rawatib. Nah, teman-teman yang sampai saat ini masih ada yang bingung nggak? Sholat tahajud itu apa? Qiyamul lail itu apa? Sholat witir itu apa? Ada yang masih bingung nggak? Saya Ustaz mungkin belum tahu bedanya yang tahajud sama qiyamul lail. Ya, jadi kalau tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Jadi kalau antum sholat witir setelah tidur, nah berarti itu termasuk tahajud juga. Tahajud itu sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Ya, jadi kalau antum setelah tidur kemudian sholat witir, itu juga sudah termasuk sholat tahajud. Kemudian qiyamul lail. Qiyam itu secara bahasa menegakkan malam. Nah, menegakkan malam itu tidak mesti dengan sholat. Misalnya antum bangun di tengah malam terus baca surat Al-Ikhlas. Habis itu tidur lagi, misalnya. Itu udah qiyamul lail. Ya. Itu udah qiyamul lail walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit. Jadi qiyamul lail itu menegakkan malam, tidak khusus dengan sholat. Bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan zikir, atau yang lainnya. Dan yang paling afdal adalah sholat. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian kriteria menurut mazhab Syafi'i sholat witir itu seperti apa? Sholat witir dalam mazhab Syafi'i itu paling sedikit itu 1 rakaat. Itu paling sedikit 1 rakaat. Ada pendapat yang mengatakan kalau 1 rakaat ini dirutinkan maka makruh. Kemudian yang paling afdol atau yang paling banyak adalah jumlahnya 11 rakaat. Itu sholat sunnah witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Antum sudah sholat 11 rakaat, mau sholat lagi, maka silahkan sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu tidak ada batasannya. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, mau 20 rakaat boleh. Itu sholat sunnah mutlak. Bebas, terserah. Tapi kalau sholat sunnah witir itu ada batasannya 11 rakaat. Itu yang afdol sekali. Jadi untuk mendapatkan pahala yang maksimal adalah contoh si A tidur kemudian bangun tidur dia sholat 2 rakaat, kemudian 3 witir. Sedangkan yang B tidur kemudian bangun dia mengerjakan dari awal itu sholat witir, 2 witir, 2 witir, 2 witir, 3 witir. Mana yang lebih utama, A atau B? Yang lebih utama A atau B? Apa jawabannya? Yang witir, Ustaz. Yang lebih dapat pahala banyak, si A apa si B? Yang B, Ustaz. Kenapa B? Karena sholat witir lebih utama, Ustaz. Iya, karena sholat sunnah witir itu termasuk sunnah yang ya jadi ya dalam mazhab Syafi'i itu yang ranking 1 ya. Yang sholat sunnah yang paling utama itu sholat sunnah Id. Idul Adha atau Idul Fitri. Yang nomor 1, Idul Adha apa Idul Fitri?
Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Yang Ustaz. ya. Jadi kalau Idul Adha itu dilaksanakan, oh waktunya mau habis ya. Unlimited ini Ustaz, insya Allah. Ya, Idul Adha itu dilaksanakan 10 hari Zulhijjah. Berarti kalau 10 hari Zulhijjah lebih utama kan? Ya, jadi jawabannya yang nomor 1 itu sholat Idul Adha. Sholat sunnah yang paling utama itu sholat Idul Adha. Nomor 2 sholat Idul Fitri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Kenapa gerhana matahari didahulukan? Karena di dalam ayat biasanya matahari disebutkan terlebih dahulu daripada bulan. Nomor 5 itu sholat istisqo. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 ini termasuk yang ranking atas. Kenapa? Karena dia itu mirip kayak sholat Jumat. Sholat sunnah, tapi dia mirip kayak sholat Jumat. Ya, ada khutbahnya. Ya, ada khutbahnya, kemudian disunahkan berjamaah. Nah, di bawahnya ini ada sholat witir. Nah, jadi sholat witir itu termasuk sholat yang rankingnya tinggi. Jadi kalau antum mau tahajud, dari awal 2 rakaat tuh sudah diniatkan witir, langsung aja. Langsung diniatkan witir. Nah, witirnya mau berapa? Itu antum boleh pilih, mau 3, mau 5, mau 7, paling banyak 11. Yang tidak boleh itu antum berubah niat, itu nggak boleh. Contoh, antum sholat witir 5 rakaat. Tapi ketika 5 rakaat kok kayaknya rasanya masih segar, belum ngantuk, mau nambah lagi. Gitu. Padahal dari awal antum niatnya 5 rakaat. Maka nggak boleh berubah niat. Kalau masih mau sholat, silakan sholat sunnah mutlak. Kalau dari awal sudah niat 11 rakaat, kemudian di tengah capek misalnya, baru 4 rakaat misalnya capek. Pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh, cuman dapat pahalanya ya 4 rakaat itu. Jadi kalau udah niat 11, kemudian di 4 rakaat capek, kemudian mau dirubah jadi 5 rakaat, nah itu nggak boleh. Yang boleh dirubah niatnya itu sholat sunnah mutlak. Itu boleh. Jadi sholat sunnah mutlak itu ketentuannya lebih longgar, jumlah rakaatnya juga lebih longgar, tata caranya juga lebih longgar, walaupun yang lebih utama itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Misalnya antum mau sholat sunnah mutlak 5 rakaat misalnya. Mau 5 rakaat langsung kemudian salam boleh. Tapi yang lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ketentuan sholat witir seperti itu ya, yang paling sedikit 1 rakaat. Kalau dibiasakan ada yang berpendapat 1 rakaat adalah makruh. Paling utama adalah 11 rakaat. Ini yang paling banyak. Paling utama 11 rakaat. Kemudian ketika melakukan sholat witir yang berjumlah 3 rakaat, maka perhatikan di situ. Apakah 3 rakaat langsung salam atau apakah 2-1? Dua-duanya boleh, cuman yang lebih afdal adalah 2-1. Karena ketika antum 3 rakaat salam itu menyerupai sholat maghrib, ya ada yang mengatakan di situ akan makruhnya tata cara sholat witir yang seperti itu. Atau kalau dikatakan sah, ya sah. Cuman lebih afdal mana? Lebih afdal yang 2-1. Itu tata cara kita untuk supaya bisa mengerjakan atau sholat witir dan bisa mendapatkan pahala maksimal, yaitu kita tahu urutan sholat sunnah mana yang rankingnya itu termasuk paling atas. Ya, di antaranya adalah sholat sunnah witir. Jadi yang pertama misalnya kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian kita bisa melakukan sholat sunnah witir. Kapan waktunya? Waktunya itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya, ya setelah sholat isya berarti misalnya antum maghribnya di jamak takdim, ya jamak takdim itu kan maghrib sama isya, walaupun belum masuk waktu isya itu sudah boleh mengerjakan sholat witir. Tapi kalau misalkan antum ketiduran, bangun-bangun jam 9 malam belum sholat isya, maka belum boleh sholat witir. Kenapa? Karena waktu sholat witir itu setelah sholat isya,
bukan masuknya waktu isya ya. Setelah sholat isya. Jadi antum sholat isya dulu ya. Habis sholat isya ya, nanti bisa witir. Kalau witirnya sebelum tidur, maka tidak termasuk tahajud. Tapi kalau witirnya sesudah tidur ya, jadi itu termasuk tahajud juga. Jadi definisi tahajud itu sholat sunnah yang setelah tidur. Kemudian nomor 3 ini ada sholat sunnah rawatib. Jadi termasuk yang diantara tingkatan tertinggi atau ranking yang tinggi itu sholat sunnah rawatib. Kita ke slide selanjutnya. Oh iya, ada yang kurang tadi untuk witir ya. Untuk witir itu misalnya antum niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana? Kalau niatnya itu kalau misalkan antum mengerjakan 3 rakaat, kemudian 2 rakaat dulu ya. 2 rakaatnya itu usolli rakaat ini minal witri. Minal witri. Pakai minal. Apakah harus bahasa Arab? Enggak harus bahasa Arab. Enggak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku mengerjakan sholat witir ya. Sholat witir seperti itu saja nggak apa-apa. Ya, kita ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini, nah ini yang ada yang mu'akad sama yang ghairu mu'akad. Nah, yang mu'akad ini termasuknya adalah ini yang paling utama ya, antum mungkin sering dengar ya, yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh maka pahalanya itu dunia dan seisinya. Ini yang mu'akad 2 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini yang apa namanya? Mu'akad atau kedudukannya lebih tinggi daripada yang ghairu mu'akad. Lah yang ghairu mu'akad itu yang seperti apa? Yang ghairu mu'akad itu seperti ya di bawahnya. Slide selanjutnya. Ini yang ghairu mu'akad. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pertanyaannya, kan sebelum duhur ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ya, misalnya antum kerjakan 2 rakaat, habis itu nunggu imamnya lama, terus berubah niat, 4 rakaat aja lah misalnya. Boleh nggak kayak gini? Berubah niat di tengah boleh nggak? Sama seperti sholat witir tadi. Tidak boleh. Iya, betul. Tidak boleh ya. Jadi dari awal antum tentukan mau ngerjain 2 apa 4. Ya. Kalau dibilang sisi afdolnya afdol mana? Afdol yang 2. Ya, afdol yang 2. Kenapa? Kenapa afdol yang 2? Karena yang 2 rakaat sebelum duhur itu termasuk yang muakkad. Ya. Jadi mungkin di sini pengecualian ya, karena ada kaidah yang mengatakan semakin banyak dzikirnya, semakin banyak gerakannya kan semakin banyak pahalanya. Tapi karena kedudukan yang lebih tinggi yang muakkad ini, maka 2 rakaat sebelum duhur itu lebih utama. 2 rakaat sebelum duhur lebih utama. Ya walaupun antum kalau mau mengerjakan yang 4 rakaat sebelum duhur ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, kemudian kan sholat yang ghairu muakkad ini dia ada 2 rakaat sebelum maghrib, ada 2 rakaat. Ini salah ketik, bukan sesudah isya. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum isya, bukan sesudah. Kalau yang sesudah isya itu termasuk yang muakkad. Nah, kalau misalkan di tempatnya antum itu iqomahnya cepat, antum pilih yang tahiyatul masjid atau yang ghairu muakkad ini. Maka jawabannya pilih yang ghairu muakkad ini, ya. Insya Allah tahiyatul masjid sudah tercukupi. Jadi sholat tahiyatul masjid itu gugur ketika antum mengerjakan sholat sunnah yang jumlah minimalnya 2 rakaat. Misalnya antum masbuk ya, misalnya masbuk, imamnya sudah mulai, antum nggak perlu tahiyatul masjid, itu udah gugur. Gugur kenapa? Karena antum melaksanakan sholat. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid itu gugur ketika antum mengerjakan sholat yang jumlahnya
minimal 2 rakaat. Berbeda ketika antum masuk masjid, antum sholat witir 1 rakaat. Maka belum gugur tahiyatul masjidnya. Mungkin itu saja dari Ana ya untuk bisa dijadikan tambahan ilmu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Ya walaupun sedikit dan kita bisa merutinkan maka itu menjadi baik. Kemudian aktivitas yang terkait agenda atau target dari RQ kita juga usahakan kembali seperti semula ya tentunya dengan pelan-pelan. Mungkin bisa yang tadinya bisa 1 juz ya mungkin kita 3 lembar dulu apa 2 lembar dulu nanti juga meningkat insya Allah meningkat pelan-pelan setengah juz. Nanti kalau udah setengah juz bisa 1 juz lagi mudah-mudahan bisa tercukupi. Itu saja dari Ana, mungkin ada yang mau ditanyakan ya terkait materi. Oh ya untuk 2 minggu ke depan kan yang santri reguler UTS ya. Ya Ustaz. Nah UTS-nya berapa minggu ah? Seminggu, 2 minggu Ustaz. Saya 2 minggu mulainya ya. tanggal 31 Ustaz. 31 ya. Nanti untuk kalau udah UTS ya. Kalau udah UTS nanti Tapi mungkin bisa minggu ini banyak kuis Ustaz. minggu ini Banyak kuis-kuis. Minggu terakhir. ya, nanti untuk minggu terakhir ini antum bisa untuk nggak usah ziyadah dulu nggak apa-apa ya. Murojaah aja yang sudah hafal kan lebih mudah insya Allah. Nanti bisa setengah halaman ya. Nanti kalau udah masuk tanggalnya UTS nanti yang santri reguler libur dulu kemudian santri yang alumni tetap setoran. Ya mungkin itu aja dari Ana ya. Mudah-mudahan hari Senin besok yang reguler bisa beraktivitas kembali ya. Kemudian bisa buat murojaah aja nggak usah ziyadah nggak apa-apa. Ya ada yang ditanyakan silakan. Tadi tanya soal sholat witir Ustaz. Iya tafadhol. Suaranya putus, tidak terdengar akhirnya. Ini Ustadz kan kalau sebelum tidur kita itu kadang ragu Ustadz bisa bangun sholat tahajud atau enggak gitu. Terus ya karena ragu jadi kita sholat witir dulu gitu. Yang penting witir dulu. Nah itu nanti apakah setelah sholat witir itu kita bisa tahajud sesuai niat gitu kalau misal bangun atau enggak bisa gitu Ustadz. Apakah perlu sholat witir lagi atau enggak nanti di akhir? Iya, jadi untuk afdolnya sholat witir itu menjadi penutup sholat. Itu afdol. Berarti boleh enggak? Berarti boleh. Kalau dikatakan boleh apa tidak untuk sholat lagi misalnya? Boleh. Ya, boleh. Nah, kemudian apakah perlu witir lagi? Ya, tidak boleh. Karena dalam satu malam itu tidak boleh ada 2 witir. Tidak boleh ada 2 witir. Oh, baik Ustaz. Berarti sholat witir itu hanya sekali meniatkan dan selesai saat itu juga ya Ustaz? Gimana? Misal ini misalnya tadi yang ngantuk duluan gitu Ustaz, terus tapi waktu bangun lagi pengen sholat witir lagi karena yang utamanya witir. Iya, tidak boleh sholat witir dalam satu malam. Nanti bisa dibiasakan untuk kebiasaan antum ya, kebiasaan antum. Antum biasa bangun jam berapa ya? Sebenarnya ada pembagian malam tuh. Pembagian malam dalam mazhab ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 6, ada yang dibagi 2. Kalau dibagi 3 ya, walau alam itu yang lebih afdol yang malam kedua. Ngitungnya gimana? Ngitungnya dari terbenam matahari maghrib sampai subuh itu berapa jam dibagi 3. Dibagi 3. 3 yang pertama, 3 yang kedua, sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua itu yang afdol. Jadi bukan sepertiga akhir. Ada pembahasannya sebenarnya ya. Ada juga yang dibagi 1/6. Bagi 1/6. Tapi itu masalah afdoliyah saja. Masalah afdoliyah saja. Untuk pengerjaannya boleh sebelum tidur atau sesudah tidur, yang penting antum sudah sholat isya.
sudah sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya, langsung sholat witir, itu belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Kalau mungkin bisa disesuaikan dengan kebiasaan antum ya. Ketika antum itu bangun tidur jam berapa, misalnya bangun tidur jam berapa, nanti ketika bangun tidur itu dari awal diniatkan witir. Kenapa? Karena sholat witir termasuk yang rankingnya tinggi ya. Jadi ketika antum misalnya mau 11 rakaat witir semua, nah itu afdol malah. Daripada tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Maka lebih afdol yang dari awal 2222 sampai 11 witir semua itu lebih afdol. Lah bacaan Al-Qur'annya gimana? Kalau dalam mazhab itu sunnahnya itu qiraatus surah, membaca surat. Artinya apa? Ada yang tahu nggak membaca surat itu? Nggak diem. Maksudnya gimana Ustaz? Dalam mazhab itu ketika sholat kan ada sunnah qiraatus surah, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Jadi dimaksudkan membaca surat itu seperti apa? Surat di Al-Quran. Iya. Dimaksudnya seperti apa? Iya Pak Ustaz, dimaksudkan. Nggak diem mungkin Ustaz Iya. bacanya. Jadi seperti ini. Kan ada antum memilih baca potongan ayat apa baca surat sempurna? Milih mana? Biasanya potongan ayat Ustaz, potongan surat. Ya, kalau dibilang pahalanya besar mana? Kalau dalam mazhab pahalanya itu besar yang surat sempurna. Walaupun antum baca Al-Ikhlas dibandingkan baca potongan ayat yang panjang. Kalau dari sisi sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah itu lebih pendapat yang muktamad seperti itu. Baca surat secara sempurna itu pahalanya lebih bagus. Tapi kalau dari sisi banyaknya huruf Al-Qur'an ya mungkin itu beda lagi ya. Tapi kalau dalam mazhab seperti itu, qiraatus surah, membaca surat. Artinya apa? Membaca surat dan sempurna atau selesai, misalnya membaca surat Al-Ikhlas ya. Kan pendek tuh. Dibandingkan baca potongan ayat yang 1 halaman. Lebih utama baca surat Al-Ikhlas. Jadi insya Allah mudah untuk antum mengamalkan ya. Misalnya antum mau witir 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca An-Nas. Terus sampai itu termasuknya kalau dibilang mudah ya insya Allah mudah. Cuman masalahnya bisa nggak merutinkan, bisa nggak mengamalkan kan itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya seperti itu benar. Ya walaupun mungkin kalau antum mau dalam sholat itu untuk murojaah ya itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Tapi kalau hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya itu baca surat secara sempurna itu lebih utama daripada baca potongan ayat. Ya, nanti mungkin bisa diamalkan ya. Misalnya antum mau witir 3 rakaat ya. Witirnya 2, 1, kemudian pas membaca suratnya adalah surat yang sempurna. Baca surat Al-Ikhlas secara sempurna atau baca Al-Asr secara sempurna atau baca Al-A'la ya. Kalau bacaan witir yang 3 rakaat ada sunnah tersendiri ya. Rakaat pertama pakai surat Al-A'la, rakaat kedua pakai Al-Kafirun, rakaat ketiga pakai Al-Ikhlas. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk istilah sholat tahajud, insya Allah nggak bingung ya. Sholat tahajud, qiyamul lail, karena memang ada beberapa yang masih menjadi ketidakpahaman di sebagian orang. Dikira itu sholat tahajud itu sholat yang berdiri sendiri. Insya Allah cukup ya. Iya, Ustaz.
Ya Ustaz. Setelah ini jangan lupa isi absen ya teman-teman nih. Jangan lupa ya. Ya Ustaz. Ya, terima kasih jazakallahu khairan ikhwan sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan ya, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam. Kemudian kita mengetahui urutan tertinggi sholat sunnah apa yang lebih utama. Ya, diantaranya adalah sholat witir. Kita bisa mengamalkannya minimal adalah 1 rakaat dan usahakan 3 rakaat. Karena apa? Karena ada 1 rakaat yang berpendapat itu kalau dirutinkan itu makruh. Jadi mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang terakhir slide-nya ada yang salah ketik ya. Itu 2 rakaat sebelum Isya. Kalau sesudah Isya itu muakkad. Itu sebelum Isya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi